Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syariati wa as'adana bittibai afdali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا ويخسف به. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa kabar Pak Ibu, Ayah Bunda semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, Coach. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ustadz. Baik. Sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat Ya, selalu Ustadz dan sehat keluarga selalu selalu sehat. insya Allah. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Eh, di pertemuan sebelumnya kita membahas akhir Asmaul Husna yang 99 urutan akhir, yaitu Allah As-Sabur. Allah Maha Sabar. Sebuah kata yang sering kita ucapkan, yang sering kita nasihatkan, yang sering kita sampaikan kepada orang-orang, yaitu hendaknya kita bersabar. Kenapa kita harus bersabar? Ya, karena tidak semua yang berlaku di muka bumi ini yang terjadi terhadap diri kita sesuai dengan harapan kita. Betul ya? Maka perlu bersabar. Sesuatu yang terjadi apabila di luar kemauan kita, di luar kehendak kita, atau kejadian itu mengecewakan kita, biasanya yang terjadi apa? Ada kecewa, ada tidak puas, dan seterusnya. Maka nama Allah As-Sabur ini adalah sebuah nama yang patut kita teladani untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar, pribadi-pribadi yang tenang, pribadi-pribadi yang tabah, ikhlas. Ya. Begitu agungnya perintah sabar, perilaku sabar, maka diulang beberapa kalimat, beberapa ayat di dalam Al-Quran, bahkan disandingkan dengan sebuah perintah yang mulia, yang agung, yaitu sholat. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah sampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was sholat. Bahkan kata sabar di mendahului kalimat sholat. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah bis sabri dengan sabar, was sholat dan salat. Innallaha ma'as sabirin, lalu diulangi lagi, sesungguhnya Allah bersama, beserta orang-orang yang sabar. Ya. Kalau kalimat ma'a atau ma'iyah, itu ma'a itu kebesertaan, kebersamaan yang dekat.
Ma'a. Innallaha ma'as sabirin. Bersamanya di sini bukan bersama dengan jauh, tapi bersama yang dekat. Artinya ya orang yang sabar itu dekat hubungannya dengan Allah. Maka orang yang dizolimi dan dia sabar atas kezaliman tersebut, biasanya apabila dia berdoa lebih cepat diijabah doanya. Ya kan? Karena dia dekat dengan Allah. Ya asalkan sekali lagi bahwa sabar itu kita pahami dengan benar. Banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar kehendak kita yang bisa jadi itu kita secara sadar kita mampu untuk melawan atau membalas, tapi kita tidak mau, kita menahan diri, sabar karena menghindari konflik, tidak mau berkepanjangan, dan menyadari bahwa membalas itu adalah sebuah perilaku kezaliman juga. Nah, itu adalah bagian dari kesabaran, ya. Dan ujungnya bukan kalah, tapi justru sabar itu ujungnya adalah kemenangan. Ujungnya sabar itu adalah keberuntungan. Jadi bukan sabar dalam artian ngalah, bukan sabar dalam artian apa eh, pasif, tapi sabar yang ujungnya adalah kemenangan, keberuntungan. Dalam surat Ali Imran, Allah sebutkan ya, ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini urutan kesabaran yang benar. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran. Wah, diulang itu menunjukkan bahwa sabar sekali itu nggak cukup, tapi semakin kuatkan kesabaran. Warabitu, tapi tetaplah engkau bersiap siaga. Tetap bersiap siaga. Ini konteksnya di dalam serangan terhadap negeri ya. Tapi juga terhadap pribadi bisa jadi siap siaga. Artinya juga berarti aktif gitu kan. Bukan pasif sabar. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Jadi diperintahkan bersabar ini ya agar kita beruntung, agar kita mendapatkan kemenangan. Jadi memang sebuah perintah yang mulia, yang agung gitu ya. Wasbir wa ma sabruka illa billah, dalam surat An-Nahl ayat 127. Wasbir, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad. Wa ma sabruka illa billah, dan kesabaranmu itu semata-mata ya dengan pertolongan Allah. La tahzan, jangan engkau bersedih hati wahai Muhammad terhadap kekufuran orang-orang kufur itu, orang-orang kafir itu. Wala taku fi dhaikin, janganlah engkau berada pada kondisi hati atau dada yang sempit karena tipu daya mereka, karena perbuatan makar yang mereka lakukan. Ini sabar ya. Ya. Tapi sekali lagi sabar itu para ulama mengatakan sabar itu fisodmatil ula, pada kejadian pertama, pada kejadian saat itu sabar. Ya. Bukan setelah sebulan gitu ya, lalu kemudian cerita, untung waktu itu saya sabar. Padahal sebulan itu dia marah-marah. Ada yang begitu ya. Ketika kejadian sampai seminggu gitu dia ngomel-ngomel, marah-marah, menyalahkan orang lain. Baru setelah itu dia sudah dapat hikmahnya. Setelah seminggu baru dia ngomong, ya kalau nggak saya nggak sabar, saya sudah ini dan sebagainya. Ya, itu eh, karena sudah ada hikmah aja gitu ya. Tapi sebenarnya sabar yang benar itu matil ula. Ketika kejadian saat itu dia langsung mengambil hikmah dan bersabar atas kejadian tersebut.
Dan kemarin kita kisahkan sebuah contoh tentang hamba Allah yang bersabar atas penderitaan, atas ujian yang dia dapatkan. Nabi siapa yang kita contohkan? Ayub. Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam, seorang nabi yang sabar, yang tabah, yang tenang, tetap ikhlas, ya, tetap bertauhid kepada Allah, sehingga kesabarannya itu bernilai. Ya. Banyak orang yang dapat ujian, banyak orang yang dapatkan cobaan, dapatkan sakit, tapi dia hanya sekedar sakit dan dia derita, tidak mendapatkan tambahan keimanan karena tadi salah menyikapi tentang ujian tersebut. Salah menyikapi, salah menerima, ya, tentang ujian yang Allah berikan. Tapi manakala ujian itu dia terima dengan prasangka baik, dengan kesabaran, keikhlasan, ya, tetap dia bertauhid kepada Allah, disitulah derajatnya akan ditingkatkan. Sebagaimana memang ujian itu untuk meningkatkan keimanan seseorang. Bahkan apabila Allah ingin menguji kecintaan seorang hamba, maka Allah itu ya memberikan cobaan. Ya. Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Allah akan mengujinya. Ya tentu kita yakin bahwa ujian Allah itu tentu sesuai dengan kadar seseorang. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak memberikan beban kepada seseorang kecuali yang dia sanggup untuk memikulnya. Kadarnya Allah yang Maha tahu. Maka tinggal kita memohon kepada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan, kemampuan untuk menghadapi setiap ujian, setiap cobaan yang kau berikan. Ya. Bukan berdoa untuk supaya tidak diuji. Ya Allah jangan sampai saya diuji. Ya, tapi berikan kekuatan. Karena ujian itu bagian dari kehidupan, ujian itu bagian daripada cara Allah untuk menguji kecintaan dan meningkatkan keimanan seorang. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua ini bisa diberikan kemampuan, kekuatan, tetap istiqomah dalam iman ketika ada ujian yang menghampiri. Ya. Amin. Kalau lurus-lurus aja tidak ada keujian dan sebagainya, ya jangan juga minta atau para ulama nggak Diuji. ya sobur, sabarkan aku. Padahal harusnya yang diperbanyak adalah bersyukur gitu kan. Tapi ya sobur. Gitu, ya. Punya pasangan hidup yang dalam tanda kutip kurang nyaman, dia menyebalkan sebagainya, ya dahulukan saja bersyukur dulu. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau berikan pasangan. Sementara ada orang yang tidak punya pasangan. Saya bersyukur ya Allah. Biasanya dengan bersyukur itu Allah tambahkan kenikmatan ya di dalam keluarga. Bersyukur, bersyukur. Alhamdulillah. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya mudah-mudahan dengan kesabaran yang benar, kesabaran yang baik, fasbir sabran jamila dalam surat Al-Ma'arij ayat 5, mudah-mudahan kesabaran itulah yang mudah-mudahan kita mendapatkan sambutan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah, sambutan khusus untuk orang-orang yang sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Ya, ucapan selamat sejahtera atasmu wahai hambaku karena kesabaran. Alangkah nikmatnya tempat kesudahan, yaitu yaumul qiyamah. Masya Allah. Ya. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita lanjutkan sebenarnya urutan Asmaul Husna sampai As-Sabur itu 99 sudah khatam.
Sebelum kita kembali ke bahasan yang pertama, kita ada beberapa Asmaul Husna yang memang eh, bagian dari Asmaul Husna, tapi dia tidak tercantum di dalam Al-Quran, tapi disebutkan di para ulama bahwa itu adalah bagian daripada Asma Allah. Sebagaimana juga ada di dalam hadis disebutkan. Ya, ya. Di antaranya adalah eh, Allah As-Sittir. As-Sittir. As-Sittir itu dari kata sataro yasturu. Sitrun. Ya. Sitrun bukan bahan masakan ya, bahan makanan. Bukan buah ya, Ustaz. Bukan buah sitrun ya. Iya. Di sataro yasturu. Sutroh. Pernah dengar sutroh ya? Sutroh itu bisa kalau ada pengajian ada sutroh penghalang penutup antara ikhwan dan akhwat gitu ya. Sutroh. Batasan. Batas atau penutup. Ya. Jadi Allah As-Sittir itu bahwa Allah itu maha menutupi. Ya. Allah maha menutupi. Ya, ini sebenarnya gandengannya dengan Allah Al-Hayyu. Bukan Al-Hayyu, maha hidup. Al-Hayyu. Ya, haya. Haya itu malu. Ya, kalau dalam hadis riwayat Abu Daud, Nasai yang juga disahihkan oleh Al-Albani, ya, hadis Abu Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW suatu ketika pernah melihat seseorang sedang mandi, ya, tapi di tanah lapang gitu ya, tanpa menggunakan penutup. Ya, maksudnya aslinya tempat mandinya itu terbuka gitu ya. Ya, sehingga karena di tanah lapang gitu ya. Sehingga terlihat. Maka ketika Rasulullah saat itu kemudian eh, tidak menegur langsung tentu orang itu, tapi ketika satu kesempatan eh, ber, berkhutbah, beliau menyampaikan sebuah kalimat, Innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya wastitar. Ini juga menyinggung perilaku orang tadi, ini juga orang Badui ya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu maha pemalu lagi maha menutupi. Dia mencintai sifat malu dan menutupi aib, menutupi aurat. Ya, itu. Jadi orang tersebut kemudian apa namanya diingatkan bahwa Allah itu maha pemalu. Jadi kalau Allah maha pemalu, ya maka kita ya malu untuk memperlihatkan gitu ya. Sitirun juga Allah itu menutupi. Jangan kemudian kita membuka sitir. Jadi asitir sini adalah Allah yang maha menutupi hamba-hambanya. Menutupi maksudnya apa? Menutupi dari keburukan perilaku, aib, ya, sehingga Allah itu tidak membongkar keburukan yang dilakukan hamba di khalayak ramai. Tidak membongkar aib seorang hamba lalu dipertontonkan di hadapan umum. Ya. Tapi Allah itu as-sittir. Allah maha menutup. Dan Allah itu menyukai hamba-hamba yang senantiasa menutupi diri mereka dari sesuatu perilaku atau apapun yang dapat menjelekkan nama baik. Ya. Atau perilaku yang menyebabkan dirinya menjadi hina atau apa hilang kebaikannya, wibawanya, dan itu bagian daripada rahmat Allah. Bayangkan betapa agung, betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala, betapa santunnya Allah kepada hambanya
Sehingga Allah itu suka apabila seorang hamba itu menutupi dirinya, tidak membongkar aib dirinya sendiri. Dan Allah benci kepada siapapun yang membuka atau mengobral keburukannya kepada orang lain. Dia habis berbuat dosa gitu ya, lalu kemudian dia ceritakan dosanya itu kepada orang lain. Itu dibenci oleh Allah. Kan harusnya kan seseorang itu malu. Kalau perlu nggak usah keluar rumah gitu ya. Malu. Kenapa? Dia malu berbuat dosa, berbuat maksiat. Tapi ada orang yang dosanya itu justru diceritakan. Apalagi di zaman modern ini ya, media sosial. Tak ada batas lagi dosanya yang dilakukan, itu diungkap. Bahkan tidak malu-malu untuk mengungkap dosa orang lain, aib orang lain. Dan itu perkara perbuatan yang tercela. Dosa kita sendiri saja itu diminta untuk tidak diumbar, diungkapkan. Apalagi mengungkap, membongkar aib orang lain, diumbar kepada orang lain. Ini hikmah dari apa yang kita fahami dari nama Allah As-Sittir. Ya. Karena itu dalam kisah tadi orang yang apa yang Rasulullah lihat dia mandi di tanah lapang, ya. Beliau lanjutkan apa namanya eh, nasihatnya ya kepada orang tersebut. Ya. Faidakta salah ahadukum fal yastatir innallaha azza wa jalla hayyun sitir yuhibbul hayya wasitar tadi ya. Ya. Faidakta salah ahadukum fal yastatir. Maka apabila seseorang di antara kalian hendak mandi, maka hendaklah ia menutup aurat. Karena tadi Allah itu maha pemalu dan maha menutupi. Allah suka kepada sifat al-haya was-sitr. Maka apabila ada kisahnya tadi kan mandi ya, faidakta salah dukun fal yastatir. Meskipun misalnya di tempat pemandian umum, ya harus menutup. Jangan diumbar, jangan dibuka aurat. Ini dalam hadis ya, tentang menceritakan nama Allah As-Sittir. Ya. Dan apabila Allah menutup, membuat tabir, penutup di dunia, ya insya Allah mudah-mudahan Allah pun menutup aib kita di yaumil kiamah. Asalkan tadi kita pun komitmen untuk menjaga diri kita dari perbuatan itu. Kita malu untuk mengungkapkan orang lain. Kita malu apabila dilihat oleh orang lain. Harusnya kan gitu, ya. Tidak malah bangga dengan dosa. Tidak malah bangga menceritakan pada orang lain. Ada sebuah hadis ya, riwayat Bukhari diceritakan tentang yaumil kiamah, pada hari akhirat. Allah kan menutup aib kita di dunia dan berharap ditutup di yaumil kiamah. Ya. Jadi hadisnya disebutkan yadnu ahadukum bir rabbihi hatta yad'a kanafahu alaihi fayaqul amil takada wa kada fayaqul na'am wa yaqulu amil takada wa kada fayaqulu na'am fayuqarriruhu thumma yaqul inni satartu alaika fid dunya wa la aghfiruha lakal yawm. Artinya gini. Jadi eh, ada seseorang di antara kalian, di antara umat ini, kelak di yaumil qiyamah akan mendekat Allah, mendekat Rabb-nya. Ya. Yadnu ahadukum min rabbihi, mendekat kepada Rabb-nya pada hari kiamat ya.
Lalu kemudian Allah menutupinya. Allah menutupinya, menutupi dosanya. Lalu kemudian fayaqul, lalu Allah berfirman kepadanya, ya, amil takada wa kada, apakah engkau dulu di dunia pernah melakukan dosa ini, kejahatan begini, kejahatan ini? Ditanya, ya. Lalu fulan itu menjawab, "Na'am." Iya, dia mengakui di hadapan Allah. Amil tuh kata, aku pernah melakukan ini, aku pernah melakukan ini. Kata wa kata, aku lakukan. Dia akui. Fayuqarriruhu, lalu kemudian diulangi lagi. Dia akui benar melakukan itu. Lalu kemudian Allah berfirman, ya, Allah menjawab, Inni satartu alaika fid dunya. Sesungguhnya aku telah menutupinya untukmu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan aku mengampuninya untukmu hari ini. Di dunia aku sudah tutupi itu, ya, dan aku ampuni untukmu hari ini. Masya Allah. Jadi sebuah di antara kita pernah berbuat dosa. Ya. Siapa di antara kita, Bapak Ibu, Ayah Bunda, jamaah ini yang tidak pernah berbuat dosa? Ada nggak sih? Tidak ada. Semua kita pernah berbuat dosa. Ya. Apakah itu dosa besar, apakah itu dosa kecil, terlihat atau tidak terlihat, semua kita pernah berbuat dosa. Ada yang diketahui orang, ada yang tidak diketahui orang. Tapi yakinlah bahwa Allah itu maha baik, menutupi dosa kita sehingga orang-orang yang kita temui tidak tahu dan kita tetap dimuliakan, ya, karena Allah menutupi aib kita, Allah menutupi dosa kita. Bayangkan apabila seseorang setiap berbuat dosa lalu dia keluar, di belakangnya seolah-olah ada kamera, ada video, ya, yang bisa di rewind, bisa diputar ulang apa yang dilakukan orang tersebut. Kira-kira apa yang terjadi? Malu ya. Jadi berjalan gitu, di belakangnya itu ada video, Pak. Jadi perbuatannya itu diulang-ulang gitu, kayak iklan kita diputar-putar ulang-ulang di belakangnya. Malu nggak? Ya, malu, Malu. malu, menyesal. Jadi Menyesal, malu. Hakikatnya seperti itu, Allah menutup. Tapi kan ada orang yang sudah ditutup malah diungkap, diceritakan, bahkan di-share. Dengan begitu bangga dia pernah berbuat ini, berbuat itu, dan sebagainya. Dan itu menjadi beban bagi dirinya. Maka sebaiknya bagaimana? Ya sebaiknya ya Allah sudah menutup. Kita tinggal memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan Allah menutupi itu. Sehingga mudah-mudahan kelak di yaumil kiamat, seperti tadi di dalam hadis disebutkan, ya, inni satartu alaika fid dunya, aku sudah menutupi dosamu di dunia, wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku, kata Allah, mengampuninya sekarang. Dengan harapan tentu saja ketika Allah menutupi aib kita, menutupi dosa kita, harapannya agar kita malu di hadapan Allah, lalu kemudian kita mohon ampun kepadanya. Karena kan saat itu Allah sudah memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Ya. Demikian juga kita tidak boleh mengungkap aib orang lain, aib saudara kita sendiri. Ya. Bahkan siapapun, ya, kadang-kadang itu ya sering terjadi gitu ya. Apalagi yang dulunya pasangan keluarga suami istri gitu ya. Begitu ada kejadian, kemudian bercerai, oh masing-masing saling mengungkapkan aib masing-masing. Masya Allah, itu malah petaka gitu. Harusnya saling menutupi, menjaga. Gak boleh untuk kemudian mengungkapkan aib. Ya.
Siapapun sebenarnya kita harus menjaga saudara kita, menjaga. Karena kita kan tidak ingin juga aib kita diketahui orang lain. Maka kita jaga agar orang lain pun juga terjaga daripada. Karena biasanya orang yang perlu buat salah, perlu aib, dan itu buat malu, ya. Itu kalau bicara energi, itu di energi levelnya itu di tinggi atau sangat rendah. Orang yang merasa berdosa, merasa bersalah, itu energi level Sangat sangat tinggi. rendah, sangat rendah. Sangat rendah. Sangat rendah. Energi level energinya itu sangat rendah. Kenapa? Orang yang berbuat dosa itu, berbuat salah, minder, khawatir, apalagi takut, Mas. Mas. nggak semangat, Mas malu keluar Frans. rumah. Mas Frans. Kalau dia harus tampil di depan, kemudian ternyata dia tampil di depan orang-orang yang sudah tahu aibnya, apa yang terjadi? Nggak pede. Nggak pede, bahkan nggak jadi tampil. Itu karenanya di situ kita, Allah itu sangat sayang kepada kita untuk kemudian ditutuplah aib. Dan kita mohon kepada Allah agar diberikan penutupan itu. Makanya di setiap awal kajian itu kan ada doa yang sering saya baca ya. Tadi juga saya baca ya. Ada yang ingat gak? Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Baru Allahumma astur auratina. Kan itu ada. Allahumma astur. Ustur itu kalimat doa, perintah. Ya, memohon kepada Allah, ya Allah, ustur auratina, tutuplah aurat kami. Nah, aurat itu maksudnya sesuatu yang tidak layak untuk nampak, terbuka, aib, dosa, dan sebagainya. Itu kan doa yang biasanya setiap kajian kita baca di awal ya, bukan di akhir. Biasanya saya baca di awal. Ikhwatal iman, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun nggak boleh mengungkap aib orang lain. Kita harus menutupi aib orang lain. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, ya, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Satara, satara yasturu, ya. Kalimat awal, kalimat dasar dari astitir. Wa man satara, dan barang siapa satara menutupi aib musliman, seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, niscaya Allah akan menutupi aibnya di yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti. Masya Allah. Ya. Jangan sampai karena kebencian kita, karena sebel kita kepada seseorang, ya, marah kita kepada seseorang, lalu kemudian kita tidak terkontrol untuk mengungkapkan aib orang lain. Ya. Karena sekali lagi, ya selain itu dosa, ya, Allah benci itu. Kalau nggak suka. Sebagaimana kita pun nggak suka aib kita diungkapkan, diceritakan oleh orang lain. Ya. Kalau kita berjumpa dengan sebuah komunitas, dengan teman-teman kita, tidak ada kalimat yang bisa kita ceritakan, ya lebih baik diam aja. Daripada yang kita ceritakan adalah Aib. aib dan keburukan, fitnah. Ya, karena jatuhnya cuma dua. Kalau nggak gibah, jadinya fitnah kan? Ya. Ya. Karena kadang ada orang yang beralibi begini, tapi ini benar Ustadz, yang saya sampaikan ini benar. Ya, itu namanya gibah. Kalau yang disampaikan itu, diceritakan itu benar, maka gibah. Gibah itu apa? Ngerasani. Ngerasani, membicarakan keburukan orang lain, di mana orang itu tidak suka. Itu kan gibah. Tapi itu benar, ya ini namanya gibah. Karena kalau nggak benar, namanya fitnah. Nggak sesuai fakta, nggak sesuai kenyataan, ngada-ngada, itu berarti memfitnah. Ya kan? Tapi kalau sesuai, dan orang itu kalau dengar dia nggak suka, dia kecewa, dia marah, nggak nyaman, maka itulah gibah.
Dan gibah itu apa? Dosa. Perumpamaan gibah apa? Seperti memakan daging bangkai saudaranya Saudara sendiri. sendiri. Pernah beli daging ya? Ya, Kalau daging seger gitu nggak enak gitu kan? Enak di soto, enak di Bistik. steak, rawon gitu ya. Tapi bayangkan kalau itu daging bangkai, Aduh ya Allah. bukan daging bangkai hewan, saudara sendiri. Maka dalam hadis disebutkan kamu akan jijik. Demikianlah perumpamaan ketika menceritakan keburukan orang lain, ya, burukan saudara kita atau siapapun saudara muslim kita, itu sama dengan memakan daging bangkai saudara sendiri. Nauzubillah min dzalik. Jadi Allah asitir ini menunjukkan bahwa kita Allah menutup dan kita harus menutup aib siapapun. Ya. Dan menutup aib orang lain itu ya termasuk sekali lagi amalan yang sangat diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada sebuah hadis gitu ya diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya ma'asyara man amana bilisani walam yadkhul iman fi qalbi walam yadkhul iman qalbah la taghtabul muslimin wala tattabi'u auratahum fa innahu man ittaba'a auratahum yattabi'illah auratahum wa man yattabi'illah auratahu yafdahu fi baitihi. Artinya gini, ini hadis Nabi. Rasulullah bersabda, ya ma'asyara man amana bilisanihi, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya. Dia beriman tapi baru lisannya. Imannya belum masuk ke dalam hatinya. Walamnya dakhul iman qalbah. Rasulullah menyampaikan, la taghtabul muslimin. Janganlah kalian menggunjing kaum muslimin. Menggunjing tadi itu. Ghibah. Wala tattabi'u auratahum, dan janganlah kalian mencari-cari kekurangan mereka. Jadi Rasulullah itu Masya Allah menyampaikan ini hadisnya ya ma'asyara man amana bilisan, wahai orang-orang yang mengaku beriman dengan lisannya dan belum masuk dalam hatinya. Karena orang yang benar-benar beriman dengan hatinya, yakin dengan dia nggak mungkin melakukan ini kan. Karena itu yang diingatkan di sini dalam hadis adalah wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, walamnya dakhul iman qalba, dan belum masuk iman dalam hatinya. La taghtabul muslimin. Jangan engkau menggunjing orang-orang muslim. Dan jangan mencari-cari kekurangan mereka. Karena siapa yang mencari-cari kekurangan mereka, niscaya Allah pun akan mencari kekurangan. Dan siapa yang Allah cari kekurangannya, niscaya Allah akan mempermalukannya dari dalam rumahnya sendiri. Artinya ya Allah akan mempermalukan dari kalangan terdekatnya sendiri, dia malu. Masya Allah. Ini sudah mulai sudah mulai apa namanya musim pemilu, biasanya sudah mulai nih like campaign ya, bahkan kadang-kadang ada yang dengan sengaja cari itu, ada seseorang yang mau terpilih kemudian cari-cari apa aibnya dia sekian tahun lalu, apa dosanya dia pernah oke, secara personal untuk pengetahuan kita perlu ya, hanya sekedar untuk mengetahui agar kita tidak salah pilih. Tapi untuk kemudian kita cari-cari lalu kemudian kita sebarkan, ya itu yang tidak boleh. Ya. Cukup kita minta sebelum memilih silahkan pilih yang terbaik. Carilah calon yang terbaik, ya. Track record yang terbaik. Cukup itu, nggak perlu kita mengungkapkan, oh dulu si Fulan ini, ketika ini dia pernah ini. Uh, itu sama dengan mengungkap keburukan orang lain, apapun alasannya.
ya. Jangan sampai kemudian Allah mempermalukan kita. Ya, karena kita mempermalukan orang lain, apalagi kita tahu itu saudara kita sendiri. Apalagi ada motif yang lain, ya. Dia mencari kesalahan orang lain karena dia dibayar. Dia mencari keburukan orang lain karena keuntungan-keuntungan pribadi, keuntungan kelompok, ya. Bukan untuk memperbaiki, ya. Bukan untuk kemaslahatan. Ini yang perkara-perkara yang sangat penting yang harus kita hindari. Ya. Bahkan ikhwatal iman di dalam Al-Quran itu kita harus saling menjaga. Ya. Aurat di sini kan yang kita tutupi itu kan ada dua. Ada aurat yang secara lahir, ada yang batin. Batin itu ya tadi dosa-dosa yang harus ditutupi, perilaku-perilaku kita, pikiran kita, ya, dan sebagainya yang memang eh, sifatnya dosa hati. Gitu ya. Ada yang aurat fisik, ya, bahkan di dalam rumah sendiri kita harus menjaga. Ada di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 58 itu ada eh, apa namanya? Ada perintah Allah, ya, di mana hal itu sebenarnya hak pribadi kita. Tapi kemudian kita diminta untuk menjaga paling tidak dalam 3 waktu, 3 hal, ya. Karena siapa di antara Bapak Ibu di rumahnya ada selain keluarga dekat gitu, mungkin ada orang lain yang tinggal di sana. Misalnya ada pembantu, ya, ada ya. Kalau kita lihat di dalam surat An-Nur ayat 58, kan ada firman-Nya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinukumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum thalatha marrat. 3 kali. Min qabli, yang pertama min qabli salatil fajr, ya. Kemudian yang kedua wahina tad'una thiyabakum minadh dhahirah. Yang ketiga wa min ba'di salatil isya thalatha auratin, 3 aurat, lakum laisa alaikum wala alaihin najuna ba'dahunna tawafun alaikum ba'dukum ala ba'din kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Artinya begini, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah, ya, hendaklah kalau dulu kan budak, ya, budak-budak kalian, laki-laki dan wanita, atau orang-orang yang bekerja kepada kalian, baik itu laki-laki atau wanita, yang kamu miliki, ya, yang kamu miliki maksudnya yang tinggal bersamamu, dan orang-orang yang belum balik di antara kamu. Bahkan ternyata juga yang belum balik, ya. Apa? Meminta izin kepada kamu 3 kali. Jadi meskipun satu rumah, ya, satu rumah, ya, disebutkan di ayat ini dalam satu hari hendaklah meminta izin dalam 3 hal. Apa itu? Yang pertama, 3 kondisi atau 3 waktu sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh itu kan panjang berarti, ya. Yang kedua, siang hari ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari. Karena di Arab kan panas, ya, misalnya di tengah hari itu di dalam kamar misalnya lepas pakaian karena panas, terik di luar. Yang ketiga, dan sesudah sholat isya, berarti mau istirahat. Itulah 3 aurat bagi kamu, ya. Dan tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Ya, maksudnya kondisi di dalam rumah atau dalam kamar, ya. Dalam penjelasan tafsir tentang ayat ini, kalau kita baca di tafsir itu disebutkan bahwa, ya, ayat ini turun, ya, ketika Nabi SAW suatu ketika memerintahkan ada seorang anak, ya,
namanya eh, Mudlij ibnu Amir, ya, anaknya Amir, diminta oleh Rasulullah agar memanggil Umar bin Khattab, ya, sahabat Umar bin Khattab, dipanggil oleh Rasulullah, diperintahkan seorang anak, dan itu siang hari, ya, di mana biasanya siang hari itu Umar beristirahat, saat itu sedang istirahat. Apa yang terjadi? Sang anak ini masuk ke kamar Umar tanpa izin untuk menemui Umar. Ya. Dan saat itu Umar dalam keadaan tidak senang anak ini langsung masuk tanpa izin. Tuh. Maka kemudian turunlah ayat ini sebagai penjelasan bahwa tidak boleh termasuk anak yang belum balik harus izin. Ya. Kalau ada orang psikolog itu biasanya khawatir terjadi sesuatu yang membuat kemudian mentalnya rusak gitu ya. Karena dia melihat sesuatu yang tidak pantas sesuai umur mereka karena dia masuk kamar orang tua dan sebagainya. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang waktu-waktu yang diharuskan meminta izin, ya, bagi seorang anak ketika memasuki ruangan pribadi bahkan orang tuanya sekalipun. Ya. Kapan itu? Setidaknya 3 waktu tadi sebelum sholat subuh. Ya. Kenapa sebelum sholat subuh? Karena itu kan baru bangun tidur ya, waktu bangun tidur. Yang dikhawatirkan tentu belum menggunakan pakaian sehari-hari sebelum keluar rumah, sebelum keluar kamar. Yang kedua, waktu zuhur. Ya, umumnya biasanya siang itu istirahat, ya, karena panas di luar sehingga istirahat dalam kamar, tidak menggunakan busana yang semestinya dipakai di luar. Yang ketiga, tadi setelah sholat isya, itu jam istirahat dan untuk tidur. Ini waktu-waktu yang memang tetap izin, ya, meskipun itu membantu di rumah, biasanya bersih-bersih itu harus izin, ya. Itu yang kita bahas pada hari ini. Allah as-sittir. Sekali lagi harapannya mudah-mudahan Allah menutup aib kita, ya, baik di dunia dan termasuk terutama di yaumil qiyamah. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baca dari kitab, la yassurullahu ala 'abdin dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah Allah menutupi seorang hamba di dunia, melainkan dia akan menutupinya pula pada hari kiamat. Jadi di dunia ini kita menutupi aib kita sendiri, menutupi aib orang lain, insya Allah yaumil qiyamah pun Allah menutupi dosa-dosa kita. Ya. Sekali lagi dengan harapan Allah mengampuni kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Hanya Ustaz ya. Silakan Pak Bujang. As-sitir ini apa kedudukannya sama dengan yang 99 itu, Ustaz? Kedudukan kalau kita baca di akhir. Maksudnya kedudukan apa ini, Pak? Kedudukan mungkin faedahnya atau pahalanya gitu. Ya. Ya tentu apa namanya, secara faedah tetap sama, ya. Adapun secara pahala apakah sama dengan yang lain, ya tentu kembali lagi kepada Allah, karena sebenarnya ini secara kandungan pun juga kita bahas di nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, itu kan ya. Ya. Ya kan, Al-Ghafur, Al-Ghaffar itu kan Allah menutupi gitu ya. Menutupi dosa juga. Cuman di sini lebih tajam lagi dengan kata sataro, spesifik, ya, menutup, ya, di sini. Itu sih Pak. Apakah pahalanya seperti apa? Kita tidak bicara tentang pahala seperti apa. Yang jelas hikmahnya
setiap asma Allah itu punyai fadilah yang sangat besar, yang sangat agung. Ya. Kalau di dalam hadis disebutkan innalillahi tis'an wa tis'ina isman man hafidhaha dakhalal jannah gitu ya. Siapa yang menjaganya akan masuk surga. Apakah ini termasuk bagian itu? Wallahu a'lam. Itu Pak Bujang. Ya. Ya. Tanya Ustadz. Silakan Pak Zainal. Oh Ya. ya Pak Zainal, Bu Titi, selamat ya. Alhamdulillah cucu pertama. Namanya Ya, sudah terima kasih. namanya Iya, sudah iya. Oh, selamat. Sudah. Zainal. Dia matur Oke. nuwun Bu Ani. Selamat Pak Zainal udah punya cucu. Alhamdulillah. Ya, makasih. Terima kasih. Iya, makasih. Iya. Gimana Pak Zainal? Terima Ada kasih ditanyakan? semuanya. Ya ini, ya Ustadz. Eh, di dalam kehidupan sehari-hari Ustadz ya, kita ada community, ada kumpul-kumpul, ada Hmm, setelah kita berkomunikasi, berinteraksi dengan banyak orang, banyak hmm, teman. Nah, umumnya dan kita itu memang susah untuk mengendalikan ya. Misalnya kita ketemuan, berkumpul, pasti di situ kan banyak hal yang dibicarakan. hmm, Kemudian selama lama-lama pasti kan ada teman yang ada perilaku yang aneh, perilaku yang kurang bagus. Nah, di situ pasti tempatnya, ini tempatnya hibah di situ. Ustaz. Maksud saya, kita di dalam sehari-hari kan sudah kita harus menjaga, kita harus tidak boleh hibah, apalagi fitnah. Nah, kita kita naikkan Ustaz supaya kita bisa mengantisipasi itu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Maksudnya bukan dari diri kita masing-masing, tapi secara keagamaan, secara pendakwahan itu Ustaz. Kita pakai terapi atau kita pakai coaching atau kita pakai suatu pengajian yang sifatnya agar kita itu tidak nggak sampai riba. hmm, Caranya, maksudnya itu dinaikkan ke situ Ustaz. Itu hmm. aja Ustaz. Terima kasih. Jadi maksudnya apa apa ya? Bagaimana mengantisipasi diri kita agar tidak terlibat di perilaku itu, Pak ya? Ya, ya di samping itu Ustaz, dari sisi agamanya Ustaz, Nah, ada tips atau cara yang harus dimasukkan ke dalam suatu masyarakat Ustaz, ke masyarakat ke hmm, umat lah gitu Ustaz. Jadi ya. kita tidak sekedar kita harus menjaga, tapi kita terapkan cara-caranya seperti itu Ustaz. Mungkin Nah, kalau dalam diklat, nah, ada pelajaran khusus untuk itu gitu Mas. Sehingga kita mhm, saat kita bertemu kita bisa menjaga dan bisa apa itu Ustaz. Nah, ini, jadi kalau misalnya larinya nanti ke situ Ustaz. betul betul. Pada suatu perbincangan kosong, nah ini ada topik satu, wah rame sudah. Itu yang kita nggak sadari. Iya iya Oke iya. Ustaz, itu aja. Terima kasih Pak Zainal. Ya izin mungkin ada pengalaman yang lain mungkin boleh tambahkan ya. Ya pertama kita sadari dulu kita bahwa eh, perbuatan ini adalah bagian dari gibah. Ya, Karena kalau kita tidak tahu ciri-cirinya, ya kita kan tergoda saja untuk terus dan itu semakin renyah, semakin nyaman gitu ya. oke. Iya, Semakin seru ceritanya, semakin nyaman, semakin enjoy gitu, ikut menikmati jadinya kan. Betul Bu iya. Arya. Padahal dosa. Jadi, Itu ya Ibu ya. Padahal jadi dosa tadinya ini. tadinya tadinya nggak suka karena ini akhirnya menikmati seru juga nih ceritanya. Yang tadinya cuma denger doang, ikut-ikutan menimpali. Ya, meskipun kata-katanya nggak banyak, tapi ikut-ikutan. Oh iya bener juga ya. Ah, jadi terlibat jadinya kan. Jadi pertama ya tentu kita harus kenali dulu nih gibah itu apa. Ya, batasannya bagaimana kan gitu Pak ya. Ya. Jadi kalau dalam Islam ya gibah itu kan sekali lagi bukan perilaku yang terpuji, alias perilaku yang dilarang. Ya. Karena resikonya pertama juga bisa menimbulkan fitnah, ya kan dekat sekali lagi.
gibah, fitnah itu bersaudara, itu deketan itu. Kalau yang kita ceritakan itu berlebihan, tidak sesuai fakta, maka itu jadinya fitnah kan? Ya. Dan fitnah itu sekali lagi al fitnah itu asyaddu minal qatl. Dalam dalilnya itu kan bahwa fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Mungkin bukan pembunuhan fisik, tapi pembunuhan non fisik, gitu kan, membunuh karakter orang, membunuh eh, prestasi seseorang dan sebagainya. Dan itu luar biasa bahaya sekali. Ya. Jadi kalau kalau ya, Imam An-Nawawi mendefinisikan tentang apa namanya ghibah itu, sebagaimana dikutip dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa eh, apa ghibah itu adalah sebuah perilaku yang menceritakan tentang seseorang, ya, dengan sesuatu yang dibencinya, ya, menceritakan seseorang atau keadaan seseorang di mana yang diceritakan itu sesuatu yang dibenci oleh orang tersebut, baik itu mengandung tentang dirinya sendiri, badannya misalnya, fisiknya, kondisi fisiknya misalnya, eh, misalnya kondisi fisiknya itu anggota tubuhnya yang kurang lah, cacat lah, atau bau badannya dan sebagainya, ya. Atau mengandung tentang agamanya, atau mengandung tentang perilakunya, atau tentang hartanya, keluarganya, tentang anaknya, pasangannya, tentang apa saja, ya, sesuatu yang kalau kita ceritakan itu orang itu benci, ya. Baik itu dengan cara menyampaikan secara verbal, ya, dengan lafaz, dengan kata-kata, atau dengan isyarat, dengan tanda, atau dengan simbol lain yang mana orang itu nggak suka. Itu pertama definisi gibah itu sendiri, ya. Eh, dengan maksud, nah ini dulu niat, dengan maksud untuk apa ya, menghancurkan orang tersebut, Prestasi. atau merendahkan orang tersebut, atau apalagi menodai orang tersebut, menghilangkan kewibawaan, kehormatan, kemuliaan orang tersebut. Dan orang itu tidak ada. Orang itu nggak dengar, nggak lihat, nggak tahu. Secara definisi kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Clear ya? Ya. Jadi kalau orangnya tidak ada, misalnya dalam reuni orangnya tidak ada, nggak datang atau apa, kemudian kita ngumpul nih, menceritakan tentang aibnya lah, tentang masa lalunya yang tidak baik, tentang apapun yang apabila orang itu dengar dia nggak suka, nggak mau, apa nggak suka, ya. Dan tujuannya adalah apa tadi? Supaya orang-orang mentertawakan, orang-orang eh, nanti kalau ikut apa pemilihan apa nggak dipilih, ya. Kalau pokoknya untuk apa, merendahkan orang tersebut. Tentu ada perbedaan, Mbak, kalau misalnya menceritakan tentang seseorang dengan maksud supaya mengambil hikmah pelajaran, ya, dan itu tidak berlebihan. Maksudnya tidak berlebihan untuk mengungkapkan eh, keburukan seseorang. Jadi sekedarnya sewajarnya dengan maksud, dengan tujuan apa? Mengambil pelajaran, mengambil hikmah, agar kemudian kita tidak mengikuti cara dia atau jejak orang tersebut. Ya, itu. Dan di Al-Quran itu jelas disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 disebutkan. Ya, ya. Ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni itsmun. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Ya, dan jangan cari-cari keburukan dan jangan menggunjing satu sama lain. Itu tadi yang perumpamaan daging tadi itu. Surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi ini dan efeknya banyak sekali. Gibah itu bisa kepada orang lain,
nggak suka, bisa kemudian ujungnya kemudian pertengkaran. Yang jelas tali persaudaraan terputus, ya kan? Padahal tali Ya. persaudaraan itu adalah harus kita sambungkan, ya kan? Silaturahim, perintahnya harus sambungkan. Ya. Kalau terjadi gibah, fitnah, maka yang terjadi apa? Qati'ur rahim, memutuskan persaudaraan, sesuatu yang dibenci. Gitu. Jadi, apa yang harus kita lakukan kalau gitu? Ya, kita dahulukan prasangka baik, prasangka positif, berpikir positif pada siapapun. Ya, kita banyak istighfar, karena bisa jadi itu kan masa lalunya orang tersebut. Dan orang itu bisa berubah nggak? Bisa. Seseorang bisa berubah. Jangankan dalam waktu sebenarnya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kita nggak ketemu gitu ya. Jangankan 10 tahun, dalam 1 minggu saja atau sehari saja orang itu bisa berubah. Sehingga kalau orang itu sudah berubah, sudah baik, sudah soleh, lalu kemudian kita ceritakan, itu lebih zalim lagi kan? Iya. Karena sudah fitnah. Nah, ya. Iya. Maka, dan sekali saya bilang tadi, siapa yang tidak punya masa lalu yang buruk? Semua punya. Tapi kan yang penting kan sekarang kita prasangka baik bahwa kita sudah berampun, kita sudah bertobat, kita lihat ke depan, move on. Maka yang perlu kita ingat adalah setiap orang, selain ada keburukannya, setiap orang juga punya kebaikan. Maka dahulukanlah kita ceritakan kebaikan seseorang. Ya, ingat-ingat kebaikannya. Maka sebaiknya ke dalam acara reuni itu ya kita bicarakan hal-hal yang positif saja. Memang sih cerita masa lalu itu heboh kadang-kadang ya. Iya, kalau Kalau hanya sekedar cerita yang lucu dan sebagainya mungkin gak masalah. Tapi kalau cerita itu kemudian menyinggung orang lain, melukai perasaan orang lain, apalagi orang itu nggak ada di situ, wah itu yang fatal. iya. Ya, tuh. Jadi yang perlu kita ingat kebaikannya saja. Oh dia dia dulu baik banget, dia itu orangnya peduli, dia itu sangat dan sebagainya. Dan sekali lagi semua manusia kan punya salah, gitu ya. Kalau orang itu menceritakan keburukan orang lain di hadapan kita, suatu ketika orang yang sama menceritakan keburukan kita di depan orang tersebut. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin. Iya, Nggak mungkin. mungkin sekali. Jadi kalau kita menikmati mendengar cerita dia tentang orang lain, keburukan orang tersebut, maka hati-hati. Suatu ketika dia pun akan bercerita keburukan kita terhadap orang kepada orang lain. Ya, jadi memang perlu saling mengingatkan. Ya, kalau kita tidak bisa mengingatkan langsung, paling tidak menyindirnya dengan pamit, ya, maaf ya, saya mau ini pergi atau mengingatkan kemudian kita pergi itu jauh lebih baik. Ya, kalau sudah mulai awal-awal gitu ya, jangan jangan ini dulu, jangan sudah tengah-tengah, biasanya sudah asik gitu. Ya, jadi sudah mulai ada yang memancing, misalnya bicarakan keburukan orang lain, kita sudah mulai mengantisipasi. Ya, mengingatkan, tidak gibah. Inilah pentingnya kita berteman dengan orang-orang yang baik gitu ya. Iya. Ingkang soleh, Kumpulono. 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 Ya. Ya, karena orang-orang soleh akan bicara tentang hal-hal yang baik. Iya. Kalau komunitasnya adalah komunitas gibah, ya ceritakan ya hal-hal yang gibah. Komunitas ngerumpi, komunitas yang ya hal itu yang akan dibicarakan. Iya. Ya. Dan kebiasaan kita ya tergantung kepada siapa kita sering berkumpul kan. Sehari-hari kita ngumpulnya ke siapa, ya pembicaraannya seputar itu. Iya. Jadi agar terhindar dari pergaulan yang salah, maka ya berkumpul dengan saudara-saudara kita yang baik. Bukan berarti kita, kalau gitu siapa yang mengingatkan mereka yang tidak baik? Ya tetap kita mengingatkan, tapi untuk berkumpul berlama-lama, ya menikmati gibah, ya jangan. Lalu ya senantiasa menjaga lidah, menjaga lisan, banyak zikir, gitu ya. Ya, karena ini kan dosa lidah, dosa lisan ya, mulut. Ya.
Perbanyak zikir daripada kita berkata-kata yang tidak baik dan sebagainya. Itu Pak, kita sadari bahwa ini adalah perbuatan buruk, tidak baik, ya, dan inilah ghibah, ya. Orang lain tidak suka, sebagaimana kita pun tidak suka. Nah, itu sih. Kalaupun sudah kita lakukan, sudah biasa, kita introspeksi diri, kita muhasabah diri, kita mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan kita terhindar. Sekali lagi, ini semua niatkan supaya kelak kita pun juga dijaga oleh Allah. Kelak kita pun juga ditutupi aib kita yaumil qiyamah. Insya Allah. Wah, terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Zainal. Ya. Kalaupun terapi itu juga bisa aja sih. Kalau terapi ada aja sih Pak. Bisa semua hal insya Allah. Penyakit-penyakit fisik dengan medis bisa, non fisik dengan terapi-terapi medis, terapi-terapi non medis, ya, bisa saja insya Allah, ya, bisa dilakukan. Karena itu kan biasanya kan berkenaan dengan masa lalu Pak ya, 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 berkenaan dengan kebiasaan-kebiasaan lalu. itu bisa dilakukan insya Allah. Benar ya Coach Nana? Ini ada coach ya bisa. Ya, Coach. Ada Coach Ajeng juga, Coach Umul. Bisa kan? Terima Untuk kasih. terapi seperti itu bisa ya, supaya tidak kebiasaan gibah misalnya itu. Ya. Bismillah bisa Coach, Insya Allah. Ya, Yang Coach bilang tadi dengan zikrullah ya Coach ya. Insya ya. Allah ada Coach Trinanir juga, Coach Trinarni. Oh, alhamdulillah, terima kasih. Ya, terima kasih Coach dari. Baik, mungkin cukup itu kita akhiri dengan berdoa. Semoga Allah lindungi kita, Allah ampuni segala dosa khilaf kita, dan Allah jaga kita, Allah menutupi semua aib-aib dosa kita, insya Allah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma astur auratina, Allahumma astur auratina, Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni yadayna min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'adhabatika an nughtala min takhtina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Terima rabbal kasih. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.